Oke, di sini awal pembuatan web design perlu diketahui. Nanti akan di sini ada dua file, ada index dan CSS. Nah, kedua file ini kan belum terhubung satu sama lain. Jadi awalnya kita hubungkan dulu antara file index dan CSS. Oke, sebelumnya di sini di file indeksnya untuk titelnya misalnya diubah nama ya, artikel dokumennya. Saya ubah nama. Kemudian saya hubungkan antara index dan CSS. Ya, nulis kodenya ada di atasnya tag head. Oke, di sini untuk file HTML ada tag 1, tag 2 atau tag awal, tag akhir ya. Di sini ada tag HTML nih, tag awal. Ada tutupnya tag HTML. Jadi selalu ada tag awal, ada tag akhir. Ini ya, ada HTML, kemudian slice HTML, ini tag kedua. Kemudian sama head juga sama, di sini ada tag keduanya. Meta tag, nanti kita belajar meta tag kalau sudah tingkatnya nanti untuk SEO ya, search engine optimize-nya. Tag awal title sama ditutup juga. Body tutup, itu ya. Ya jadi selalu ada, gitu. Pak, bisa nggak kalau misalnya nggak ada tag keduanya? Ada yang bisa, terkadang tapi error nanti. Misalnya nggak ada tag body, ada yang bisa. Tapi alangkah baiknya dikasih nanti tag keduanya. Ada juga nanti banyak nanti adanya div tag. Nah itu selalu ada itu. Jadi selalu ada div tag kedua itu harus ditutup. Nah. Oke, saya sambungkan dulu. Untuk penulisannya di Dreamweaver ini, ya ada juga yang menggunakan Dreamweaver toolsnya ya. Ada juga yang nyamannya di NetBeans. Ada juga yang nyaman menggunakan misalnya Notepad++. Ya tergantung kenyamanan dari seorang desainer atau programmer. Kalau saya sudah biasa menggunakan Dreamweaver, jadi toolsnya saya menggunakan Dreamweaver. Oke, cara penulisannya tidak seperti di Notepad biasa. Jadi full ngetik enggak. Kalau di Dreamweaver ini misalnya saya buka tag awal, itu sudah ada drop down-nya. Itu ya, misalnya saya sambungkan link, sudah ada nih link, enter, spasi, trail, file sheet. Ya, tinggal sudah biru ini tinggal enter aja. Kalau jadi ada biru ini sudah terseleksi namanya. Jadi kalau sudah enter, otomatis di sini sudah ada sama dengan dan kutip 2. Ya, kemudian saya spasi, type atau tipenya saya enter, otomatis sudah sama dengan dan kutip 2. Gitu ya. Pilih CSS sudah terseleksi, saya enter, spasi, href. Ya, tinggal enter aja. Jadi tidak ngetik manual sebenarnya. Browse. Nah, tinggal browse. Browse-nya kemana? Tadi di file yang tadi saya buat ya, ada style nih di sini. Kemudian namanya style. Oke. Terus ditutup lebih kecil. Lebih kecil aja, otomatis nanti ada slides-nya. Gitu ya. Oke. Setelah menuliskan script untuk transfer ya antara index dan style sheet-nya, simpan dulu. Jadi sebelum simpan di sini perhatikan ada bintang nih. Ya, kalau ada bintang berarti belum disimpan. Saya simpan dulu nih biar bintangnya hilang. Jadi setiap ada perubahan nanti ada muncul nih bintang, berarti belum disimpan. Ya. Oke, kemudian nah di sini untuk penulisan ada di area body. Jadi semua yang tulis di sini untuk bahasa markupnya yang akan nampil nanti di tampilan URL-nya. Nanti akan nampil di sini. Oke, pertama saya buat div ID wrap. Kemudian saya tutup nih. Jadi tutup div ID-nya saya kurung buka slice.
Jadi otomatis ada div. Saya ngetik div nih. Kurung buka slice. Otomatis ada div. Nah, kemudian saya kasih komen di sini. Komen. Kenapa kalau dikasih komen? Ini menandakan, ini komen ini nanti nggak nampil nih. Hanya menandakan bahwa div tag yang kedua ini punya si wrap. Gitu ya. Jadi nanti setiap div ID tag-nya itu semua tag keduanya dikasih komen. Untuk komennya apakah harus seperti ini? Iya. Kalau yang pertama tanda seru, kemudian strip 2 kali ini. Kalau 1 bagaimana? Nggak bisa. Harus 2. 4, 5 boleh, boleh. Pokoknya jangan kurang dari 2. Gitu ya. Kalau yang belakang boleh 2, boleh 1, silahkan. Ini yang depan harus yang belakang minimal sama, harus 2. Kalau kurang dari 2, ini mati nih. Ya, sama-sama dimaksud komen. Jadi lebih dari 2 boleh. Itu ya. Tapi cukup 2. Karena kenapa? Setiap ini ada bitnya nih. Per byte-nya ada. Makanya 2 aja cukup. Oke. Kemudian saya simpan. Ya, simpan dahulu. Wrap ini seperti kalau kita mau menggambar itu, digambar ya, gambar itu seperti garis tepi lah. Ya, garis tepi. Tapi nanti ini nggak kelihatan garisnya. Saya anggap seperti itu. Oke, kalau di desainnya itu nanti saya lihatkan ya. Nanti kira-kira nanti buat seperti ini ya. Kan kemarin saya sudah bilang ya. Untuk awalnya dasarnya minimal sudah bisa buat header bagaimana, menunya bagaimana, kemudian di sini contohnya left bar ya. Kemudian ada kontennya, untuk right barnya ada footer. Nah, untuk konsepnya nanti seperti ini. Konsepnya simple aja, simple. Simple untuk dasar ini bisa top deh pokoknya, insya Allah top. Kalau dipelajari lagi, kalau dilupakan ya bye-bye juga sama. Itu ya. Oke, kemudian saya deskripsikan nih untuk wrapnya di CSS. Oke, awalnya saya mau deskripsikan body dulu. Ya, area body. Jadi nanti fontnya aja dulu deh, body. Kurung kerawal buka, saya enter, saya atur fontnya. Jadi font defaultnya nanti saya atur. Jadi ini sekali lagi ya, saya tidak mengetik manual. Saya enter, misal mau nulis font, otomatis tuh, tinggal saya enter. Otomatis ada titik 2-nya. Tinggal pilih, misalnya saya mau milih Times New Roman deh. Enter. Titik koma di akhir program. Enter lagi misalnya font size. Font size. Enter misalnya 12. Jadi nanti tampilan semuanya defaultnya kalau tidak diatur ya, perlu nanti ada pengaturan lagi misalnya di bagian tertentu fontnya beda misalnya. Nah, untuk defaultnya semua Times New Roman dan font size-nya 12. Gitu ya. Kemudian line height. Line height itu baris. Jarak baris. Ya, misalnya saya atur 20 pixel. Bisa nanti kalau misalnya wah ini terlalu spasinya terlalu lebar nih, bisa dikurangi. Oke, nanti untuk body sementara ini dulu. Kemudian saya deskripsikan yang div ID wrap nih. Ada namanya div tag div ID, ada namanya div class. Div class. Div class ini biasanya ini tergantung penafsiran seorang desainer masing-masing ya. Kalau div class ini bagi saya div class, misalnya satu kelas nih. Satu kelas tuh banyak ID, misal nama siapa itu ID. Nah, karena ini wrap 1 nih. Kalau saya sukanya ID aja, ID gitu ya. Jadi ada kalanya juga div class kalau pengen. Sebenarnya ada juga sih, intinya satu kelas tuh berapa ID. Gitu ya. Ini saya ubah misal di wrap ya. ID itu div tag namanya ID. ID kalau kelas sendiri. Nah, untuk namanya, ini namanya elemennya nih. Nama elemennya ya kita ikutin bahasa standarnya aja deh. Wrap atau wrapper. Biasanya gitu. Kalau di CSS. Gitu ya. Div ID wrap kalau di CSS itu pagar.
Kalau misalnya div class, misal gini ya, saya tulis di sini, misalnya div class, ya, itu div as, div id sama. Di penulisannya juga nggak manual. Oke, saya lanjutkan untuk div wrap-nya, div id wrap. Oke, saya atur misalnya weight-nya 960. Weight 960. Ya, kalau ada namanya 960 GS, itu 960 grid system. Nah, kita ngikutin misalnya gitu. Ada juga sebenarnya 960 grid system itu nanti buatnya di Photoshop dulu nanti biasanya gitu. Tapi ini langsung aja langsung di Dreamweaver-nya ya. Karena Photoshop nanti kalau sudah basic CSS yang ngerti, oke, lanjut dari Photoshop lebih enak nanti. Nah, hanya di crop bisa nanti diintegrasikan ke Dreamweaver. Ya, 960 pixel untuk lebarnya. Untuk tingginya, baik, auto deh. Kenapa auto? Nanti soalnya kalau ada isinya dia otomatis ke bawah. Ya, saya buat auto dulu. Kemudian margin left auto juga. Kemudian margin right auto. Tutup. Oke, untuk hacknya biar kelihatan, sebenarnya nanti ini di auto ya, biar kelihatan aja tampilannya seperti apa. Misal hacknya saya kasih nilai 800 pixel. Kemudian saya kasih bordernya 1 pixel solid, kemudian warna. Jadi ini hanya border ini hanya untuk membantu. Jadi setiap nanti saya buat di sini hanya kotak seperti ini ya. Jadi kotak kan ada width height-nya. Kalau hanya saya tulis width height nanti nggak kelihatan. Makanya dikasih misalnya border atau langsung background, nggak apa-apa, background color. Jadi border 1 pixel ini garisnya 1 pixel. Solid ini adalah garis penuh, ada solid, ada dot, ada dashed dan macam-macam di situ ya. Kalau solid garis penuh, kalau dot berarti titik-titik gitu ya jadinya. Kemudian dikasih warna, jadi garisnya 1 pixel penuh dan warna hitam. Gitu ya. Untuk margin left auto, margin right auto, kenapa? Jadi agar tampilan website kita di tengah. Website tampilannya ada di tengah, center ya. Tapi kalau misalnya tidak dikasih margin seperti ini, dia otomatis defaultnya ke kiri. Sekarang kan kenapa 960 itu minimal laptop sekarang nih resolusi itu paling kecil nih ya. Berapa? Sekarang nih 1024 kali 768 ya. Kalau dulu memang ada, masih ada nggak sekarang 800 kali 600? Masih ya. Tapi jarang. Gitu ya. Kalau 800 600 biasanya kalau lihat web sekarang itu penuh dia. Ya, makanya kebanyakan 1024. Makanya untuk standar webnya biasanya dibuat minimal 960 atau 1000 lah. Gitu ya. Nah, kalau sudah saya simpan nih. Saya simpan. Indeksnya juga saya simpan. Save all ya. Oke. Setelah saya simpan, saya coba lihat. Oh iya, sebelumnya saya aktifkan dulu sum-nya, saya lupa. Ya, sum-nya saya aktifkan dulu. Kalau belum aktif ya nggak bakalan nampil. Ya, http localhost malam. Ini ya. Jadi tampilannya sudah ada garisnya nih seperti ini. Ini contohnya bahwa oh ya sudah benar nih. Kenapa saya kasih tadi garis? Ya biar nanti ketahuan oh sudah nampil. Tapi nanti setelah kita buat pertama misalnya headernya, ya berarti ini nanti dihapus saja ini. Ya untuk apa namanya garisnya nanti dihapus saja.
Oke, lanjut langsung buat header. Ya, ini saya hapus dulu nih yang ini, atau biar dulu nanti dihapus ketika bikin header. Oke, saya buatkan header. Tulis dulu elemennya div id header. Tutup, kemudian saya kasih komen header. Ya, pertama tuliskan dulu. Untuk penulisan elemen sama, div id kayak gini semua nih. Hanya nama elemennya harus sama dengan nama yang ada nanti di CSS. Jangan beda. Ya, saya simpan dulu. Ya, untuk bagian header ya, karena saya mau buat header. Oke, di CSS-nya div id header kurung kerawal ya, ini kurung kerawal. Kalau bisa langsung tutup nih kayak gini nih. Jadi nanti nggak lupa. Pertama sama width-nya. Selalu gitu aja, selalu gitu. Width misalnya 960. So. Height kan gitu ya. Height-nya misal di sini ikutin layout deh. Misal 200 ya, 200 pixel. Kemudian saya kasih border 1 pixel solid, kemudian warna ya. Simpan. Oke, saya simpan. Kita simpan misalnya saya buat ini gini dulu, width height border kita dulu. Jadi ini nanti nampil kotak nih. Karena apa? Sudah ditentukan width-nya berapa, height-nya berapa, kemudian dikasih garis. Ya, kalau sudah, misal saya refresh. Sudah ada ya garis. Cuman yang ini saya hapus aja nih, yang wrap. Yang wrap saya hapus untuk bordernya. Border saya hapus, height-nya juga saya ganti auto. Simpan. Ya, yang di wrap-nya. Kemudian refresh. Ini ya. Jadi sudah ada header. 200 untuk height-nya 200. Misalnya nih, saya mau ada warnanya. Nanti kan di ujungnya nanti kita boleh ada warna, boleh hanya warna, boleh juga misal menggunakan background gambar ya. Saya kasih background ya, misalnya background color. Misalnya warna biru deh. Bukan Chelsea sih. Refresh ya. Jadi sudah warna biru.